Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzianto Johan, NIM D0A02059, kelas F20, program studi budidaya ternak, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Jadi saat ini saya berada di peternakan ayam petelur Pak Hairudin. Sebelumnya di samping saya itu ada petugasnya. Yang pertama itu nama siapa? Asep Sony. Oh, mungkin. Oke, jadi tujuan saya di sini itu untuk bertanya-tanya sedikit Pak tentang peternakan petelur yang di sini. Jadi menurut Bapak gitu peternakan petelur ini tuh sudah sejak kapan gitu? Ada. Kalau ini kan masih baru. Oh, masih baru. Ya, baru 8 bulan. Oh, 8 bulan. Menuju ke 9. Oh, oke, Pak. Terus bagaimana Pak produksi telur setiap tahunnya gitu? Oh, setiap setahunnya. Ya. Ya, seharinya minimal itu 1 kintasan. 1 kintal semua. Iya, 1 hari. Itu 1 hari, Pak. Satu. Oh, oke, Pak. Terus apabila kan ini Pak lagi masa pandemi Covid-19 juga gitu Pak ya. Apabila telurnya itu diproduksi ke pasaran itu bagaimana Pak? Apakah naik atau turun gitu atau fluktuatif Pak? Kalau lagi ini mah naik, Pak. Naik. Iya. Oh, naik ya. Iya. Ya mungkin naiknya karena apa gitu? Kalau naiknya ya kan semua orang kan serapan kan pasti telur kan. Oh iya. Oke. Bagaimana Bapak cara menghasilkan telur ini agar tidak mudah pecah gitu? Oh, kalau itu sih gimana ngasihnya makan kita gitu. Oh, oke. Terus, pada saat Bapak tahu nggak sedikit sekilas tentang penetasan ayam telur itu bagaimana Pak? Setahu Bapaknya aja gitu. Kalau penetasan itu saya belum inilah memahami gitu ya. Oh, Soalnya kan juga oh iya Pak. Terus tadi tuh saya tuh lihat Bapaknya ngasih pakan ya. Itu pakannya berupa apa Pak? itu layer sama bloyer. Itu Itu- oplosan. Komposisinya itu apa aja Pak? Komposisinya masih ada di kemasannya. Oh, berarti banyak ya Pak, ya? Banyak bahan-bahannya Pak. Kemudian yang terakhir Pak, apabila Bapak mengalami keuntungan maupun kerugian itu bagaimana cara bersikapnya gitu Pak menghadapi persoalan tersebut? Kalau ini sih paling langsung kalau ini ya menurun Ya, gitu. Menurun pasti langsung diperbaiki lagi itu kayak. Apabila kalau misalkan meningkat itu bagaimana Pak? Kalau meningkat itu sih lebih bagus sih meningkat. Jadi apabila tadi kan kata Bapaknya itu kalau misalkan mengalami kayak kotornya itu berbeda gitu Pak. Terus apabila kalau komnya itu jenggernya itu putih itu gimana? Ada obatnya atau gimana? Ada. Kalau misalnya jengernya putih itu harus pakai enro campuran sama ciprosin. Itu menghilangkan kalau kotorannya ada putih kapur. Kalau mencret itu pakai cipromas. Ya. Cipromas itu kayak gimana? Ada kayak hampir sama sebutnya seperti vitamin, tapi ini berwarna kayak ungu gitu. Terus Mencret gitu mempengaruhi ke produksi telurnya juga nggak? Iya. Jadi gimana, menurun atau? Kadang-kadang menurun. Kalau itu kan sakit kan ayamnya gitu. Jadi menurun otomatis. Biasanya telurnya harusnya jam sekarang, jadi sore gitu. terlambat. Jadi terlambat Ya, gitu. terlambat. Apabila kalau gitu mempengaruhi dalam isinya nggak kayak mati atau kelainan kayak gitu? Oh, kalau itu sih pasti. Pasti itu. Ya, kalau nggak dicegah langsung dicegah gitu. Pasti kalau nggak.
Ini sudah persiapan ya teman-teman. Persiapan sudah memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Dan mohon maaf tadi waktu pembersihan telur itu tidak kami rekam. Dan ini langsung kita masukkan ke dalam mesin tetas. Jadi
Bila kalian ingin memasukkan telur tetas ke dalam mesin, itu posisi telur harus sudah bersih dan mesin tetas sudah suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan itu 70%. Dan untuk posisi telur tetas ini, kalian menaruhnya di posisi yang tumpul di atas ya teman-teman, agar lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya tidur juga tidak apa-apa teman-teman, tapi dianjurkan lebih yang tumpul di atas, yang lancip di bawah. Dan kami ini menggunakan 2 mesin tetas, yang satu mesin tetas manual dan yang ini mesin tetas yang sudah tidak perlu kita membulak-balik telur secara manual. Jadi sudah otomatis mesin tetas ini membulak-balik telurnya sendiri. Dan kenapa harus dibulak-balik? Agar penetasan itu lebih tinggi teman-teman, daya tetasnya lebih tinggi. Dan untuk pembalikan mesin tetas ini, jika sudah hari keempat itu baru kita balik-balik. Dan untuk jangka waktu membulak-balik telur itu 3 jam sekali teman-teman. Misal jam 6 kita balik, nanti 3 jam berikutnya kita balik lagi. Untuk minimal telur tetas yang harus kita balik itu sehari 3 kali teman-teman. Itu minimal ya teman-teman. Jadi jika kalian lebih atau sekitar sehari 5 kali ya tidak apa-apa, tapi minimalnya 3 kali. Dan sebelum telur masuk ke dalam mesin tetas itu harusnya mesin tetas sudah posisi bersih ya teman-teman, sudah disanitasi dan sudah difumigasi. Fumigasi itu menggunakan bahan kimia. Dan untuk sanitasi itu biasanya menggunakan deterjen, kita cuci-cuci atau kita lap. Dan ini air untuk kelembapan teman-teman. Jadi misal airnya sudah habis, itu ya kalian jok lagi, kalian isi lagi agar kelembapan tetap terjaga. Silahkan disimak videonya. Dan bila kalian ada yang ingin bertanya atau masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu-satu teman-teman. Dan untuk waktu penetasan pasti kalian sudah paham semua ya teman-teman, yaitu 21 hari. Saya terangkan lagi, untuk suhu itu 37 derajat Celcius. Dan untuk batas pembalikan itu di hari ke-18 itu sudah tidak perlu dibalik ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.